Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu dan hari ini saya akan bahas tentang Kamen Rider Fail episode keempat. Jadi di sini untuk spin-off Kamen Rider Fail itu sudah tayang lagi dan kali ini yang tayang itu adalah episode keempatnya. Jadi spin-off ini hampir tamat, kalau tidak salah tamatnya itu sampai episode ke-6, tapi saya masih belum tahu apakah dia akan tamat di episode ke-6 ataupun ke-5 karena masih belum ada penjelasannya. Dan di sini di episode keempat ini akan menceritakan tentang Genta dan juga Yukimi yang baru saja kabur dari tahanan Noah. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasan Kamen Rider Fail episode keempat. Di awal episode ini memperlihatkan Yukimi dan Busan yang sedang menemani Genta yang tertidur di sofa. Lalu saat sedang tertidur, tiba-tiba Genta merasa kesakitan dan membuat Busan dan Yukimi panik. Lalu di sini Busan mengira kalau Genta telah mengingat kejadian di masa lalunya. Tapi di sini Yukimi membantahnya dan berkata kalau Genta masih belum mengingat masa lalunya. Lalu di sini Yukimi berusaha menenangkan Genta yang sedang merasakan kesakitan. Lalu di sini diperlihatkan lanjutan episode kemarin, yaitu di sini Junpei dan Yukimi bersembunyi di sebuah gudang bersama pemimpin tentara Noah. Lalu di sini saat sedang bersembunyi, pemimpin tentara Noah itu memperkenalkan dirinya. Dan di sini nama pemimpin tentara Noah itu adalah Irabu alias Busan. Jadi pemimpin tentara Noah itu adalah Busan waktu masih muda. Lalu di sini Yukimi mengucapkan terima kasih ke Busan karena Busan telah menyelamatkan dirinya dengan Junpei. Lalu di sini saat sedang bersembunyi, Busan izin ke Yukimi dan ke Junpei untuk membeli makanan. Dan di sini Busan pun pergi untuk membeli makanan. Lalu saat Busan sedang pergi, Junpei mengobrol dengan Yukimi dan di sini Junpei bertanya kepada Yukimi tentang kenapa Yukimi memanggil dirinya Genta. Dan di sini Yukimi berkata kalau dia dulu pernah memelihara anjing dan dia beri nama anjing itu Genta. Dan di sini setelah mendengar itu Junpei tertawa karena Yukimi memanggil dirinya Genta seperti nama anjingnya Yukimi. Lalu di sini Junpei mengungkapkan perasaannya ke Yukimi dan di sini Yukimi juga mengungkapkan perasaannya ke Genta. Dan di sini saat mereka sedang mengungkapkan perasaan mereka masing-masing, Busan tiba-tiba muncul dan mengabarkan kalau tentara Noah telah menemukan tempat persembunyian Junpei dan Yukimi. Lalu di sini para tentara Noah muncul dan di sini para tentara Noah menembaki Junpei dan di sini Busan berusaha melindungi Junpei dan Yukimi. Lalu di sini saat sedang peperangan, tiba-tiba iblis muncul dan menyerang tentara Noah. Dan di sini Junpei heran kenapa ada iblis di gudang. Lalu di sini iblis itu terus menyerang tentara Noah. Dan di sini saat sedang menyerang tentara Noah, salah satu tentara Noah itu tidak sengaja menembakkan peluru dari senjatanya dan peluru itu mengenai Yukimi. Dan di sini Junpei pun panik karena Yukimi terkena peluru dan tubuhnya mengeluarkan darah. Lalu di sini Junpei dan Busan membawa Yukimi ke tempat aman. Dan di sini saat sedang berlindung, Junpei tiba-tiba marah karena ada iblis yang berani menyakiti Yukimi. Lalu di sini Fail menghasut Junpei dan berkata kalau Junpei harus membunuh iblis itu untuk membalaskan dendamnya. Dan setelah mendengar itu, Junpei pun berubah menjadi Kamen Rider Fail dan bertarung melawan iblis itu. Dan iblis itu pun kalah dan hancur. Dan di sini setelah menghancurkan iblis itu, tiba-tiba Junpei menghilang kendali dan dia malah menyerang para tentara Noah. Lalu di sini Yukimi melihat sifat Junpei yang tiba-tiba berubah menjadi iblis. Dan di sini Yukimi berusaha menenangkan Junpei agar Junpei tidak bersifat seperti iblis. Dan setelah ditenangkan Yukimi, Junpei pun sadar. Lalu di sini saat Junpei sudah sadar, tiba-tiba Fail berkata kepada Junpei untuk mendorong kedua sisi Fail Driver untuk menyelamatkan para tentara Noah. Dan di sini Junpei pun mendorong kedua sisi driver itu seperti yang diperintahkan oleh Fail. Lalu setelah Junpei mendorong kedua sisi Fail Driver, tiba-tiba iblis keluar dari tubuhnya dan iblis itu adalah Red Devil, yaitu iblis yang dicari-cari oleh Junpei. Dan di sini setelah keluar dari tubuh Junpei, Red Devil pun menyerang para tentara Noah. Lalu setelah menyerang tentara Noah, Red Devil mendekati Junpei dan memperkenalkan dirinya. Dan ternyata iblis Red Devil ini adalah Fail, yaitu iblis yang
selama ini bersembunyi di tubuh Junpei. Dari sini Junpei ingat saat dia pertama kali bertemu dengan Red Devil, dan di sini juga Genta ingat wajah dari Red Devil, dan wajah Red Devil itu mirip seperti Veil. Lalu di sini Junpei pun marah karena ternyata iblis yang membunuh keluarganya, yaitu Red Devil, selama ini ada di dalam tubuhnya. Dan di sini setelah mengetahui kalau iblis yang dia cari ada di dalam tubuhnya, dia pun marah dan memukul Veil. Lalu beralih ke Noah. Di sini Agariyama memberitahukan kepada Profesor Karizaki tentang Agariyama yang menjual jiwa Junpei kepada iblis bernama Veil. Dan di sini juga dijelaskan kalau Agariyama ingin membangkitkan Veil, dan untuk membangkitkan Veil itu dibutuhkan kebencian yang sangat besar. Dan akhirnya kebencian pun terkumpul dan Veil pun bebas. Dan di sini setelah mendengar itu Profesor Karizaki sangat menyesal atas penelitiannya kepada Junpei, karena awalnya Profesor Karizaki melakukan eksperimen kepada Junpei adalah untuk mencari tahu bagaimana caranya menjinakkan iblis. Namun sekarang eksperimennya malah digunakan untuk membangkitkan iblis yang sangat kuat. Lalu beralih ke Junpei. Di sini Junpei marah kepada Veil karena Veil telah membunuh keluarganya. Dan di sini Veil pun membocorkan informasi yang selama ini dirahasiakan dari Junpei, yaitu para anggota Noah lah yang menyuruh Veil untuk membunuh keluarga Junpei. Dan setelah mendengar itu Junpei kaget. Lalu di sini Veil pun menghasut Junpei dan berkata kepada Junpei kalau Junpei harus balas dendam kepada Noah. Dan di sini setelah mendengar itu Junpei pun ingin balas dendam ke Noah. Lalu di sini Veil pun masuk ke dalam tubuh Junpei dan menggunakan tubuh Junpei. Dan di sini Yukimi yang melihat Junpei yang akan balas dendam, Yukimi pun berusaha menenangkan Junpei. Namun tubuh Junpei sudah diambil alih oleh Veil. Jadi ucapan dari Yukimi itu tidak didengar oleh Junpei. Dan di sini Veil berkata ke Yukimi kalau dia akan menggunakan tubuh Junpei untuk mengabulkan permintaan Junpei, yaitu balas dendam pada Noah. Dan di sini Junpei pun berubah menjadi Kamen Rider Veil dan pergi dari gudang menuju organisasi Noah. Dan di sini Yukimi sangat sedih karena Junpei sudah diambil alih oleh iblis, yaitu Veil. Dan episode pun berakhir. Dan di episode kelima nanti akan memperlihatkan Yukimi yang menyelamatkan Junpei dari Veil. Dan di episode kelima nanti juga akan memperlihatkan pertarungan antara Junpei dan Veil. Dan episode kelima ini akan tayang pada tanggal 22 Mei nanti. Oke, segitu saja untuk video hari ini, dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.